Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Nili mengangguk. Itu adalah gerombolan binatang iblis tingkat ratusan juta yang mereka bicarakan, oleh karena itu, mereka harus mulai melakukan persiapan. Wajah Yang Xin berubah tegas dan berkata, dimengerti, saya akan mengatur masalah ini. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Nili berkata, setelah berpikir beberapa saat, sudah cukup sekarang Yang Xin mengerti. Adik Nili, kamu pergi begitu cepat. Apakah Anda masih memiliki beberapa hal mendesak? Yang Xin berkata, tersenyum menawan sambil melihat Nili. Aku tidak punya masalah mendesak, saat ini. Kata Nili, menggelengkan kepalanya. Lalu, kenapa kamu tidak tinggal dan menemani kakak minum? Yang Xin mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Melihat tatapan ragu-ragu Nili, mungkinkah adik Nili khawatir kakak akan memakanmu? Berasal dari tempat Yeziyun, suasana hati Nili tidak begitu baik sepanjang perjalanan di sini. Dia tidak khawatir Yang Xin akan memakannya sama sekali. Meskipun Yang Xin telah menunjukkan penampilan seperti itu, tetapi di dalam hatinya, dia hanya ingin menggoda Nili. Alasan mengapa Yang Xin bisa duduk di posisi direktur asosiasi alkemis bukan karena penampilannya, tetapi karena metodenya menangani barang-barang. Dia mampu mengelola seluruh asosiasi alkemis dengan sangat baik. Di masa depan, akan ada banyak hal yang membutuhkan bantuan dari Yang Xin. Baiklah kalau begitu, aku akan menemani kakak Yang untuk minum. Nili menjawab, setelah merenung beberapa saat. Langit menjadi gelap, Nili dan Yang Xin sedang duduk di atas meja batu di halaman. Dunia macam apa yang berada di luar kota Glory? Sejak lahir, saya, Yang Xin, telah tumbuh di dalam kota Glory. Yang terjauh yang pernah saya tempuh, adalah kereruntuhan yang jaraknya puluhan mil. Seperti burung yang dikurung, hidup ini sangat membosankan. Yang Xin meratap, sedikit mabuk. Melihat Yang Xin, tatapan Nili beralih ke langit yang jauh dan berkata, di luar kota Glory, ada pegunungan Set. Ancestral. Pegunungan Set. Ancestral membentang ribuan mil, dengan dua suku untungnya masih bertahan. Lebih jauh dari pegunungan Set. Ancestral, ke timur, akan menjadi gurun tak berujung, di barat ada tanah tandus, dataran, hutan beracun dan banyak tempat lainnya. Semua tempat itu masih memiliki orang yang masih hidup. Ada binatang iblis di mana-mana di benua ilahi. Bahkan ada puluhan benua di luar benua ilahi. Benua-benua ini adalah dunia utama, di dalam dunia utama, ada banyak alam tambahan lainnya. Di luar dunia ini, ada domain lain. Mendengar bagian terakhir, Yang Xin tidak bisa mengerti apapun yang Nili bicarakan. Apa dunia utama? Apa ranah anak perusahaan? Domain apa lagi? Dia hanya bisa menebak bahwa dunia yang Nili bicarakan seharusnya sangat besar, sampai-sampai dia tidak akan pernah bisa menatap matanya sepanjang hidupnya. Yang Xin menghela nafas pada ketidakberartian manusia. Di dunia yang luas ini, mereka terjebak di kota Glory kecil ini dan berjuang untuk bertahan hidup. Untuk dunia yang luas, sorak-sorai. Yang Xin mengangkat kepalanya dan meneguk seluruh cangkir sekaligus. Aku, Yang Xin, adalah seorang yatim piatu. Saya menderita segala macam ejekan ketika saya masih kecil dan perlahan-lahan naik ke posisi saya saat ini. Apa yang saya andalkan? Penampilan. Salah, saya mengandalkan kekuatan. Sampai sekarang, orang-orang yang bersaing denganku, siapa di antara mereka yang tidak yakin? Yang Xin mabuk. Ketika Nili memikirkan Yeziyun, dia tidak bisa menahan perasaan sedih dan kemudian meneguk anggur di tangannya juga. Untuk kekuatan kakak Yang, bersorak. Posisi direktur asosiasi alkemis yang saya duduki ini, ada banyak orang yang mengincarnya, tetapi saya masih duduk di atasnya dengan kuat. Tapi jadi apa? Saya punya kenalan di seluruh dunia, tetapi tidak ada yang mengerti hati saya. Yang Xin tersenyum pahit dan minum secangkir lagi. Saya telah berjuang seumur hidup saya, tetapi menemukan bahwa semuanya sangat tidak berarti. Kakak Yang Xin, bukankah kamu masih memilikiku? Nili tertawa. Dia tiba-tiba mengerti kesepian Yang Xin, dalam kehidupan sebelumnya, bukankah dia merasakan hal yang sama? Meskipun dia telah menjelajahi dunia, jumlah orang yang dia kenal tidak terhitung, namun, yang paling dekat dengannya, teman-temannya, orang yang dicintainya, semuanya meninggal. Haha,
Adik Nili, memiliki kata-katamu, kakak yang puas. Yang Sin tersenyum menawan, kakak yang hanya memiliki satu permintaan. Jika binatang iblis angin salju benar-benar menembus kota Glory, aku ingin adik Nili membuat kakak yang bahagia dan kemudian membakar mayatku. Jangan biarkan binatang iblis itu berpesta di atasnya. Tidak, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan kota Glory dihancurkan oleh gerombolan binatang iblis. Kata Nili, ekspresinya berubah serius. Oke, kakak percaya padamu. Yang Sin berkata, menganggukkan kepalanya. Mereka berdua minum sampai larut malam. Nili menceritakan semua tujuannya. Dia ingin menjadi ahli ekstrim di antara domain tanpa akhir, tidak memiliki siapapun untuk mengancam keluarga, teman, dan orang yang dicintainya. Di kamar Yang Sin menempatkan Nili yang sedikit mabuk di tempat tidur. Menonton senyum tidur manis Nili, dia tersesat dalam linglung untuk beberapa waktu. Dia memang minum banyak, tapi dia menyadari bahwa Nili minum lebih banyak darinya. Dia memiliki fisik yang berbakat dan sangat cepat sadar. Dalam kegelapan, matanya begitu jernih. Yang Sin memindahkan tubuhnya ke jarak dekat ke wajah Nili. Jurang di kerahnya bisa terlihat samar-samar, sangat menggoda. Sambil menatap wajah Nili untuk waktu yang lama, pipi Yang Sin memerah, dia sebenarnya memiliki perasaan untuk seorang remaja. Dia menghela nafas. Ketika saya lahir, raja saya belum lahir, pada saat raja saya lahir, saya sudah tua. Jika kakak perempuan 10 tahun lebih muda, mungkin aku akan seperti Xiao Ninger, mengejarmu tanpa salam. Adik laki-laki Nili memperlakukan orang lain dengan tulus, kamu pasti pria yang baik. Sayang sekali kita tidak pernah ditakdirkan untuk bersama. Adik laki-laki Nili ditakdirkan untuk menjadi naga yang berkeliaran di 9 langit, dan adik perempuan ditakdirkan untuk tinggal di sini sampai aku tua, dengan penampilanku memudar. Namun, untuk bisa mengenal adik Nili, aku sudah tidak menyesal. Yang Sin menatap wajah Nili, perlahan membungkuk dan mencium keningnya. Dia tersenyum pahit, perlahan berdiri dan berjalan keluar. Bahkan jika dia wanita yang kuat, lalu apa? Dia masih tidak memiliki pria untuk diandalkan, siapa yang bisa memahami kesepian seperti ini? Di bawah sinar bulan, postur anggunnya seperti teratai salju, murni dan bergerak. Meskipun Yang Sin pergi, ruangan itu masih tersisa dengan aromanya. Meskipun Nili minum banyak, dia masih bisa mempertahankan kesadarannya. Jika tidak, jika Yang Sin melakukan sesuatu, maka sudah terlambat baginya untuk menyesalinya. Jika Yang Sin melakukan sesuatu, Nili pasti akan menolak. Melihat Yang Sin pergi, Nili menghela nafas lega. Meskipun Yang Sin menawan dan menggoda dan selalu menggoda Nili, dia masih tahu batasnya. Nili tampaknya bisa memahami kesedihan di dalam hati Yang Sin. Yang Sin tampaknya adalah wanita yang kuat dari permukaan, tetapi pada kenyataannya, dia adalah orang yang menyedihkan. Nili duduk, bersila, dan melarutkan alkohol di dalam tubuhnya sebelum dia terus melatih kekuatan jiwanya. Malam gelap, gelap gulita. Hanya beberapa tempat di mansion tuan kota yang masih diterangi cahaya, ada cahaya lilin redup di ruang belajar Yezong. Yezong sedang membaca berbagai makalah. Setiap hari, dia harus menangani laporan yang datang dari semua jenis sumber, termasuk perilaku binatang iblis di sekitarnya dan pergerakan guild kegelapan. Merasa sedikit lelah, Yezong berdiri. Dia sedikit memadatkan kekuatan jiwanya dan seketika, kelelahan fisik di tubuhnya menjadi berkurang banyak. Dia melihat ke arah halaman Yeziyun, mengingat situasi di mana dia memukul Nili sebelumnya di area pembunuhan Taiyi, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Sekali waktu, saat Yezong berpikir tentang Nili, dia akan mengatupkan giginya karena marah. Tapi sekarang, setelah kesannya tentang Nili berubah, setiap kali dia memikirkan Nili, itu berubah menjadi suasana hati yang berbeda. Tepat ketika Yezong bersiap untuk melanjutkan membaca laporan, seorang pria berjalan ke pintu dan mengetuk. Silakan masuk. Yezong melirik pintu, dia sudah bisa merasakan aura Yehan. Tuan Ayah. Yehan berjalan ke kamar dan menangkupkan tangannya ke arah Yezong. Haner, kenapa kamu datang? Kata Yezong sambil tersenyum. Aku ingin mengobrol dengan Tuan Ayah. Kata Yehan, setelah merenung beberapa saat. Oke, Yezong mengangguk.
Beberapa hari terakhir ini, saya telah memperhatikan bahwa ada banyak orang asing yang tinggal di halaman Yeziyun dan merasa sedikit bingung tentang hal itu, jadi saya bertanya-tanya apakah saya harus membicarakannya. Yehan menunduk, tatapannya adalah tidak pasti dan tidak menghadapi Yezong. Seharusnya Nili dan teman-temannya. Mereka adalah teman sekelas Ziyun dan hanya tinggal di halaman Ziyun saat ini. Kata Yezong, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Yehan masih memiliki niat untuk Yeziyun? Kecuali, mereka berdua memiliki jarak usia yang terlalu jauh di antara mereka, belum lagi hubungan mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan. Mereka sama sekali tidak cocok satu sama lain. Mengamati sekarang, jika Yehan dibandingkan dengan Nili, Yezong akan lebih bersedia untuk menikahkan Yuner dengan Nili. Karena motif Yehan terlalu dalam, membiarkan Yezong merasakan sedikit kegelisahan. Tuan Ayah, saya mengerti. Selama ini, Tuan Ayah telah mengasuh dan mengajari saya, ingin mewariskan posisi Tuan Kota kepada saya. Dan saya kurang dalam bakat, tidak dapat memenuhi harapan Tuhan Bapa. Di masa lalu, ketika saya tinggal di jalanan, Ayahlah yang membawa saya ke mansion Tuan Kota. Saya hanya ingin membalas kasih karunia Tuhan Bapa, saya tidak pernah memiliki harapan untuk posisi Tuan Kota. Yehan tiba-tiba berlutut dengan air mata di seluruh wajahnya. Yezong, melihat situasi ini, segera berkata kepada Yehan, Haner, aku mengerti kamu. Bakat Anda luar biasa, Anda pasti akan melampaui saya dalam hidup Anda. Namun, ada banyak hal yang tidak akan berjalan seperti yang Anda atau saya harapkan. Saya hanya berharap Anda bisa melepaskannya. Saya mengerti. Baru-baru ini, kultivasi Ziyun telah melonjak pesat, menunjukkan bakat luar biasa dan telah jauh melampaui saya. Yehan menyela, suaranya serak gemetar, memiliki Ziyun di posisi Tuan Kota, itu wajar. Kecuali, Anda selalu mengatakan kepada saya untuk berlatih keras untuk menjadi Tuan Kota yang baik, dan saya selalu mengindahkan kata-kata Anda dan bekerja keras, tidak mengendur sedikit pun. Dan sekarang, Anda memberitahu saya bahwa semuanya bukan keputusan Anda. Apakah kamu sudah mempertimbangkan perasaanku? Semangat seperti itu dengan semua harapan hilang. Haner, maafkan aku. Yezong berkata, meminta maaf. Sejak saya melihat Ziyun, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya harus menikahinya sebagai istri saya. Namun, Anda tidak pernah mengenali saya di dalam hati Anda telah memandang rendah saya di dalam hati Anda, bukan? Anda merasa bahwa saya hanya seorang anak tunawisma, saya tidak layak untuk keluarga angin salju Anda. Saya telah menantikan suatu hari berada di posisi Tuan Kota, dapat menikahi Ziyun. Dan sekarang, Anda memberitahu saya bahwa saya tidak cocok untuk menjadi Tuan Kota. Kamulah yang merampas mimpiku, dan sekarang, aku telah menjadi cangkang kosong. Saya tidak memiliki apa-apa. Yehan berkata dengan linglung. Haner, Yezong merasa sangat bersalah. Sejak dia berhubungan dengan Nili, dia telah mengerti bahwa kepercayaan yang dia miliki adalah salah. Dia harus lebih memperhatikan Yuner dan Yehan, dan tidak terus-menerus memaksa mereka untuk mencapai harapannya. Dia maju selangkah dan memeluk Yehan, Haner, aku mengerti semua keluhan di hatimu, ini kesalahanku. Saya seharusnya tidak meletakkan tanggung jawab yang begitu berat ke pundak Anda, memaksa Anda untuk memenuhi harapan saya. Anda harus memiliki kehidupan yang lebih baik, dan bukan apa yang saya paksakan kepada Anda. Tepat ketika Yezong memegang Yehan, mata Yehan berkedip dengan sinar dingin, ekspresinya tiba-tiba berubah ganas. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.